Martial Peak Bab 734 Tubuh Es Segel Hati. Di luar pegunungan es, Master Sekte Es King Ya diam-diam muncul, tetapi tidak hanya dia tidak menunjukkan ketidakpuasan atau permusuhan terhadap Yang Kai, dia juga berperilaku ramah yang membuat sulit bagi Yang Kai untuk terus membuat masalah. Dia awalnya memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan Sekte Es, mengamuk untuk melampiaskan ketidakpuasannya, dan kemudian membawa Su Yan pergi. Namun, sikap Master Sekte King Ya membuatnya merasa agak tidak mampu mengikuti rencananya. Jika dia terus bersikap angkuh ketika pihak lain menyambutnya dengan senyuman hangat, itu benar-benar akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Kamu datang mencari Su Yan. Meng Wu Ya telah mengatakan bahwa kamu akan datang. King Ya melanjutkan dengan nada lembut yang sama. Yang Kai mengangguk ringan. Aku akan jujur padamu, Su Yan mengalami kecelakaan. Ekspresi Yang Kai segera menjadi dingin setelah mendengar ini, membuat King Ya buru-buru berkata, tapi kamu bisa yakin bahwa hidupnya tidak dalam bahaya, dia baru saja memasuki kondisi beku. Kondisi beku. Alis Yang Kai berkerut. Kondisinya saat ini adalah hasil dari keputusannya sendiri, tentu saja, Sekte Es aku juga memikul tanggung jawab. Bagaimanapun, kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah dengan beberapa kata. King Ya memberi isyarat kepada Yang Kai. Master Sekte Qian Yue berteriak dengan tergesa-gesa, jelas masih ingin mencegah Yang Kai untuk bertemu Su Yan, tapi dia segera menutup mulutnya setelah King Ya menatapnya sekilas. Benar, sebelum itu, bisakah kamu mengambil kembali serangga kecil dari laut pengetahuan murid-murid Sekte Es aku? Karena mereka dilepaskan olehmu, kamu pastinya memiliki cara untuk mengambilnya, kan? King Ya menatap Yang Kai sambil tersenyum. Maafkan aku, sebelum memastikan kondisi saudari senior aku tidak bersedia untuk mengambil kembali serangga-serangga itu. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Saat ini, serangga pelahap jiwa yang memungkinkan dia untuk mengendalikan nasib lebih dari 200 murid Sekte Es adalah satu-satunya chip tawar yang dia miliki. Meskipun dia merasa King Ya adalah orang yang dapat dipercaya, seseorang tidak pernah bisa benar-benar tahu apa yang ada di dalam hati orang lain. Jika dia mengambil kembali serangga pelahap jiwa dan pihak lain tiba-tiba menyerangnya, menghadapi Master Alam Sein Orde ketiga, Yang Kai tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu tentu cukup berhati-hati. King Ya menggelengkan kepalanya, dalam hal ini apakah kamu yakin murid Sekte Es aku tidak akan memiliki masalah apapun? Aku sudah mengatakan bahwa dalam waktu setengah jam, mereka tidak akan berada dalam bahaya, jawab Yang Kai datar. Baiklah, kamu ikut denganku dulu. Qian Yue, kamu juga. Qian Hao, kamu menjaga murid-murid ini. Baik, semua penatua dengan hormat menjawab. Qian Hao kemudian menoleh ke Yang Kai dan dengan dingin mengancam, bocah nakal, jangan main-main atau aku akan membereskanmu. Yang Kai terlalu malas untuk memperhatikannya. King Ya terbang ke depan dan akhirnya membawa Yang Kai ke depan gunung es. Dia merasakan di mana aura Su Yan berasal. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, King Ya membuka pintu tersembunyi di sisi gunung. Pintu ini diukir dari kristal es halus dan energi misterius mengalir melaluinya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat jejak samar garis arai roh yang melintasi permukaannya yang jelas mengisolasi apapun yang ada di dalam dari Divine Sense yang mencoba untuk menyelidikinya. Begitu berada di dalam gunung es, hawa dingin yang mendalam membanjiri Yang Kai dari segala arah, menyebabkan dia sedikit menggigil sebelum dia dengan cepat mengedarkan trukinya, mengeluarkan ki dingin dari tubuhnya. Merasakan panas yang memancar dari tubuh Yang Kai, Qian Yue menunjukkan ekspresi tidak senang, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ekspresi jijik. Semua orang di Sekte Es membudidayakan keterampilan marsial dan seni rahasia atribut es, jadi mereka sangat menolak jenis energi yang dimiliki Yang Kai. Bagian dalam gunung es itu sejernih kristal dan jalur yang dilalui ketiganya dilapisi dengan kristal lembut yang bersinar, menciptakan pemandangan dan suasana yang sangat indah. Saat mereka melangkah lebih dalam ke gunung, napas Yang Kai berangsur-angsur menjadi berat saat dia merasakan kehadiran Su Yan semakin dekat dan dekat. Setelah berjalan sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, ketiganya tiba di depan pintu es besar dan King Ya melihat kembali ke Yang Kai dan berkata, Su Yan ada di sini, tapi kamu harus berjanji padaku, setelah melihatnya jangan gelisah. Aku tahu, Yang Kai mengangguk dengan lemah. King Ya mengangguk sebagai balasan dan dengan lembut membuka pintu, mengungkapkan ruang es yang besar, memungkinkan Yang Kai untuk masuk lebih dulu sebelum dia mengikuti di belakang dengan Qian Yue.
Tidak ada apa-apa di ruang es ini selain alas kristal besar yang diukir dari es yang dalam. Di atas tempat tidur es ini terbaring Su Yan, matanya tertutup dan tubuhnya terbungkus lapisan es, tampaknya sedang tidur nyenyak. Mata Yang Kai menyipit dan api kemarahan meletus di dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat menekan perasaan negatif ini dan perlahan berjalan menuju lapisan es. Qing Ya dan Qian Yue sama-sama menatapnya, keduanya cukup terkejut menemukan bahwa pemuda ini yang beberapa saat yang lalu bertindak begitu keras dan berbahaya, saat melihat wajah Su Yan, benar-benar memasang ekspresi lembut seperti itu, tatapan di dalam matanya menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang dalam. Ekspresi wajah Yang Kai berfluktuasi dengan cepat antara kegembiraan, kecemasan, antisipasi, dan perhatian saat dia perlahan melangkah maju. Saat dia mendekati sisi Su Yan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Sesampainya di depan tempat tidur es menatap kecantikan tidur di depannya, mulut Yang Kai melengkung menjadi senyuman ringan. Berbaring di atas lapisan es, vitalitas Su Yan kuat dan tidak ada tanda-tanda hidupnya dalam bahaya, hanya saja seluruh tubuhnya terbungkus lapisan es yang aneh, tampak membeku di tempatnya dan tidak dapat menanggapi kedatangannya. Yang Kai mengulurkan tangannya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Menatapnya sejenak, Yang Kai memperhatikan bahwa wajah Su Yan tenang, tangannya bertumpu ringan di atas perutnya yang rata, jelas dia telah sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan sebelum dia dibekukan dalam es ini dan tidak mengalami rasa sakit apapun dalam prosesnya. Yang aneh adalah saat ini, Truki Su Yan masih beredar, jelas seni rahasianya masih beroperasi, dan pada tingkat yang jauh lebih cepat dari biasanya. Mengetahui bahwa kondisi mental dan emosional Yang Kai saat ini sedang berfluktuasi, Qing Ya dan Qian Yue tetap diam dan tidak mengganggunya. Waktu berlalu dengan cepat dan sementara ekspresi Qing Ya tidak berubah, ekspresi Qian Yue mulai menunjukkan beberapa tanda ketidaksabaran. Lebih dari 200 murid Sekte Es masih dalam keadaan genting di luar. Jika Yang Kai tidak mengambil kembali serangga pelahap jiwa setelah setengah jam yang disebutkan, murid-murid ini akan mati. Jadi Qian Yue tidak bisa menahan diri untuk mendesaknya, "Nak, bukankah kamu sudah cukup lama menatapnya? Tidak peduli berapa lama kamu berdiri di sana, kamu tidak bisa membangunkannya." Tidak hanya tubuhnya membeku, kesadarannya juga. Yang Kai hanya balas menatapnya dengan dingin sebagai jawaban. Qian Yue tanpa sadar mengalihkan pandangannya, tampaknya merasa agak bersalah. Apakah ini semacam keterampilan marsial? Yang Kai mengalihkan perhatiannya ke Qing Ya dan bertanya. Qing Ya mengangguk ringan, "Ya, itu adalah warisan inti dari keterampilan marsial sekte aku, tubuh es segel hati." Setelah menampilkannya, truki tubuh terkondensasi menjadi lapisan es yang membekukan tubuh dan pikiran, menyebabkan semua sensasi dunia luar hilang. Jika begitu, mengapa seni rahasia saudari senior aku masih beredar? Yang Kai mengerutkan kening. Qing Ya tersenyum, tubuh es segel hati adalah teknik kultivasi tambahan. Ketika salah satu murid Sekte Es aku menggunakan keterampilan marsial ini, mereka bisa memaksa diri mereka sendiri ke dalam keadaan meditasi yang dalam, yang memungkinkan mereka untuk berkultivasi lebih cepat. Banyak murid akan menggunakan tubuh es segel hati ketika mereka memasuki retret terpencil. Bergantung pada seberapa banyak truki yang digunakan seseorang saat mengaktifkan keterampilan marsial ini, semakin lama mereka akan tetap dalam kondisi pencerahan yang membeku. Berapa lama saudari senior aku akan tetap dalam keadaan ini? Yang Kai bertanya dengan samar. Kulit Qing Ya menjadi agak suram saat dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, mungkin beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin selamanya." Truki Su Yan telah membentuk semacam siklus yang terus-menerus mempertahankan teknik ini. Mata Yang Kai menyipit saat dia bertanya, mengapa dia membekukan dirinya sendiri. Keluhan atau penganiayaan apa yang dia terima dari Sekte Es yang memaksanya ke dalam keadaan ini? Mengatakan demikian, dia memelototi dengan marah ke arah Qian Yue. "Bocah, untuk apa kau menatapku? Aku hanya menginginkan yang terbaik untuknya, bagaimana mungkin aku bisa menganiaya dia?" Qian Yue sedikit kesal. "Kamu seharusnya tidak menjadi anak kecil yang terlalu cemas." Penatua Qian Yue tidak pernah memperlakukan Su Yan dengan buruk, bahkan dia dengan sepenuh hati ingin menerima saudari senior kamu sebagai murid pribadinya. Qing Ya dengan cepat menghibur. "Aku khawatir dia tidak seberuntung itu." Yang Kai benar-benar membenci Qian Yue. Masalah ini memang benar ada hubungannya dengan penatua Qian Yue. Qing Ya menghela nafas pelan, Su Yan menjadi seperti ini sebagian adalah tanggung jawabnya. Ekspresi Qian Yue menjadi sedih saat dia berkata dengan nada putus asa, "Aku tidak mengantisipasi ini, aku bahkan tidak tahu kapan dia mempelajari tubuh es segel hati."
Jika saja aku tahu sebelumnya, aku tidak akan terlalu ngotot. Mengatakan demikian, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Kai dan dengan dingin berkata, bocah nakal, aku tidak menyangkal keterlibatan aku dalam semua ini, tetapi semua yang aku lakukan, hanya untuk kebaikannya, aku tidak pernah berniat untuk menyakitinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Permusuhan Yang Kai tidak berkurang sedikit pun. Meskipun Qian Yue telah mengatakan semua itu, bagaimanapun itu hanya sisi ceritanya, pada akhirnya dia harus memahami apa yang telah terjadi sebelum membuat penilaian. Qian Yue, jelaskan, King Ya mengusap keningnya dengan lembut. Qian Yue sedikit mengangguk dan mulai menceritakan apa yang terjadi setelah Su Yan memasuki Sekte Es. 2 tahun lalu, Meng Wu Ya tiba-tiba membawa Xian Ningchang dan Su Yan ke Sekte Es untuk menemui Master Sekte King Ya dan mempercayakan Su Yan untuk sementara waktu. Sekte Es mengasingkan diri di dunia glasial ini dan umumnya tidak mengizinkan orang luar masuk ke wilayahnya, tetapi Meng Wu Ya memiliki beberapa persahabatan dengan King Ya, jadi setelah tanpa malu-malu menggunakan beberapa bentuk persuasi yang lembut dan keras, King Ya akhirnya menyetujui permintaannya. Setelah menempatkan Su Yan di sini, Meng Wu Ya dan Xian Ningchang pergi. Kabut tua itu mengatakan dia akan menangani beberapa jenis masalah berbahaya dengan muridnya tapi tidak ingin membuat Su Yan terkena bahaya itu jadi dia memutuskan untuk diam-diam meninggalkan yang terakhir di sini. Hanya setelah dia pergi, Su Yan akhirnya mengetahui kebenarannya tapi pada saat itu dia tidak punya pilihan selain tinggal di Sekte Es. Qian Yue menjelaskan. Yang Kai mengangguk ringan, benar-benar tidak ada yang salah dengan keputusan Bendahara Meng. Dia tidak memberitahu Su Yan sebelumnya bahwa dia akan meninggalkan Sekte Es karena dia tahu kepribadian Su Yan, yang terakhir pasti akan mencoba mengikutinya untuk membantu daripada tetap tinggal di Sekte Es. Lalu, Yang Kai menekan. Master Sekte menyerahkan Su Yan kepada aku untuk diurus. Awalnya aku tidak memikirkannya. Ketika dia pertama kali tiba di sini, kekuatannya tidak rendah tapi tidak ada yang luar biasa, namun aku segera menemukan bahwa dia memiliki bakat yang tak tertandingi, kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan dan yang paling penting, teknik kultivasinya berbaris sempurna dengan seni rahasia dan keterampilan marsial Sekte Es aku. Memikirkan kembali tentang itu, kabut tua itu mungkin merencanakan semua ini sebelum membawa Su Yan ke Sekte Es. Mulut Yang Kai bergerak-gerak sedikit saat dia merenung bahwa Meng Wu Ya pasti telah merencanakan hal-hal yang akan terjadi seperti ini. Si tua bangka itu tahu banyak master yang kuat di alam Tong Xuan, bahkan Chuling Xiao dan dia adalah teman lama, tetapi meskipun begitu, dia secara khusus membawa Su Yan ke sini. Jelas, dia melakukannya karena dia tahu bahwa warisan Sekte Es adalah yang terbaik untuk Su Yan. Meng Wu Ya bertindak demikian adalah caranya agar Sekte Es melatih Su Yan secara gratis. Jika Yang Kai ada di posisinya, dia juga akan melakukan hal yang sama. Bersambung.